إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Usulun fit Tafsir yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas tentang at-ta'arud atau muhimut ta'arud fil Quran, yaitu kemungkinan atau dugaan-dugaan adanya kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu sudah dibantah oleh beliau bahwa keyakinan kita Al-Quran antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan. Kalaupun ada pertentangan, maka yakini itu ilmu kita yang masih belum memahaminya. Ya, kita yang masih belum memahami ayat tersebut. Namun kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang paham tentang makna-makna Al-Quran, ya paham tentang tafsir Al-Quran, maka tidak ada yang namanya ta'arud atau kontradiksi dalam ayat Al-Quran. Demikian juga tidak ada kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Itu juga tidak mungkin terjadi kontradiksi, karena tugas Nabi SAW adalah menjelaskan Al-Quran sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna wa unzila ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an litubayyana, untuk kau jelaskan Al-Qur'an itu kepada manusia. Maka enggak mungkin penjelasan Nabi bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu kalau hadis sahih. Ya, kalau hadis yang dhaif atau hadis yang maudhu', hadis yang palsu, itu baru ada kemungkinan atau bahkan seringnya memang bertentangan dengan Al-Quran. Namun kalau hadis sahih itu mustahil bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu Al-Qasam, ya tentang sumpah di dalam Al-Quran. Kata muallif rahimahullah, Al-Qasam bi fathil qaf wasin al-yamin. Ya, qasam dengan memfathahkan qaf dan sin itu maknanya adalah al-yamin. Ya, sumpah yang disertai dengan takkid, disertai dengan penekanan. Wa huwa ta'kidus syai' bi dzikri mu'azzamin bil wawi au ihda akhawatiha. Ya, sumpah itu maknanya adalah penekanan, yang menekankan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Ya, jadi menekankan sebuah perkara dengan menyebut sesuatu yang memang diagungkan. Kalau dalam bahasa Arab dengan huruf waw atau saudara-saudaranya. Bisa waw, bisa apa lagi? Ta dan ba. Ya, wallahi, tallahi atau billahi, itu disebut dengan huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Kata beliau,
wa huwa ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusah. Penekanan terhadap sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang agung dengan kata atau dengan susunan grammar tertentu, ya, susunan kalimat yang khusus. Sawa'un kana al-mu'azzam mimman yastahiqqu ta'zim aw la. Jadi secara asal sumpah ini yang diagungkan itu baik yang diagungkan itu berhak untuk diagungkan atau yang tidak berhak diagungkan sekalipun itu sudah dikategorikan sebagai sumpah. Falladzina yahlifuna billati wal uzza haula'i qasamahum aw qasamuhum sahih min haitsu innahu qasam. Orang-orang musyrikin yang bersumpah dengan nama Lata, dengan nama Uzza, dengan nama Manat. Nah, itu kalau dari segi sumpahnya maka itu sudah disebut sebagai sumpah. Ya, orang-orang Quraisy sering mengatakan Wallat, ya, demi Allat. Itu kalau dikatakan apakah itu bentuk sumpah? Iya, itu susunan katanya sudah disebut sebagai sumpah. Karena Lat ini adalah sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Maka dari sisi sumpah itu sudah masuk kategori sumpah. Li'annahum yu'azzimunahum, karena berhala-berhala itu diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Tapi hukum sumpahnya tersebut adalah syirik. Ya, hukum sumpahnya syirik karena berhala-berhala tersebut itu tidak layak untuk diagungkan. Nah, ini dari segi akidahnya. Tapi kalau dari segi bahasanya, susunan bahasanya itu sudah masuk sumpah. Kata beliau, idza kanal muqsam bihi siwallahi fa in i'taqadal muqsim bi annahu yastahiqqu min at-ta'zim kama yastahiqqullah fa hadha syirkun akbar wa illa fa innahu syirkun asghar. Kalau yang dijadikan sumpah itu adalah sesuatu selain Allah seperti Lata, Uzza, ya, apabila yang bersumpah meyakini bahwa hal tersebut itu adalah sesuatu yang agung sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia jatuh ke dalam syirik akbar. Ya, jatuh ke dalam syirik akbar. Tapi kalau ternyata dia menyebutkan selain Allah dalam sumpahnya itu bukan dalam rangka meyakini bahwa itu lebih agung daripada Allah, maka ini jatuhnya syirik asghar. Contoh, seorang bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan wa Muhammad au wa Rasulillah, demi Rasulullah. Nah, ini hukumnya syirik. Tapi syirik apa? Syirik akbar atau syirik asghar? Nah, ini tergantung daripada keyakinan dia. Kalau dia meyakini bahwa yang dijadikan sumpah tadi yaitu Rasulullah SAW itu lebih agung atau setara agungnya dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kayak gitu, maka ini syirik akbar. Ya, tapi kalau tidak ada keyakinan seperti itu, maka itu syirik asghar, syirik yang kecil. Ya, meskipun namanya syirik kecil, sering kita ulang-ulang, meskipun namanya syirik kecil, itu lebih besar daripada kabair, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik kecil ini lebih besar bobotnya daripada dosa-dosa besar. Lebih besar dari zina, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari membunuh dan lain sebagainya. Ya, maka jangan tertipu dengan istilah syirik asghar, syirik kecil. Oh, nggak apa-apa kan kecil. Ya, dan apa banyak ya mendengar orang-orang bersumpah dengan nama Rasulullah, ya, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini batil. Ya, imma syirik akbar, imma syirik asghar. Dan kata beliau, wa huruful qasam thalatha. Ya, huruf-huruf sumpah itu ada 3. Sebagaimana tadi kita sebut, waw, ba, dan ta. Wa ha, ada juga pakai ha, tapi jarang. Ya, ada juga huruf keempat yaitu ha, tapi jarang. Fayuqal hallahi la af'alanna. Ya, ada dalam bahasa Arab hallahi la af'alanna, tapi ini jarang.
Wa ala hadha law qala al-insan haramun alayya an af'al fa hadha laisa qasam. Maka kalau tadi dikatakan bahwa qasam itu harus menggunakan salah satu dari 3 huruf atau 4 huruf lah tadi, yaitu waw, ba, ta, dan ha. Maka yang selain pakai 4 huruf ini itu dalam segi bahasa tidak disebut sebagai qasam, tidak disebut sebagai sumpah. Seperti misalnya ada orang mengatakan haramun alayya an af'al, haram atasku untuk aku melakukan perbuatan ini dan itu. Haram atasku untuk aku datang ke rumahmu. Haram atasku untuk aku minum air ini. Nah, ucapan seperti ini itu kata beliau tidak termasuk sumpah karena tidak ada huruf 4 tadi. Ya, tidak ada huruf 4 tadi. Walaysa qasaman bi ghairillah walaysa syirkan. Kalimat yang kita katakan haram atasku minum air ini ya, itu tidak pula dihukumi sebagai bersumpah atas nama selain Allah, apalagi dihukumi sebagai syirik, enggak. Walakin hukmuhu hukmul yamin, tapi hukum ucapan seperti itu masuk ke dalam hukum ya, hukum bersumpah tapi bukan qasam. Ya, hukum bersumpah tapi bukan qasam. Yamin dalam istilah syar'iyah itu al-yamin, yang kalau dilanggar itu ada kafarah di situ. Ya, yamin itu juga diterjemahkan sebagai sumpah, tapi kalau dilanggar ada kafarah. Fal qasam alladhi ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asy-syirk innama huwa ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin bil wawi aw ihda akhawatiha. Maka qasam, ya, sumpah yang sedang dibahas di sini, yang Nabi SAW kategorikan itu sebagai perbuatan syirik apabila dia bersumpah dengan nama selain Allah, itu maknanya adalah menekankan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang agung menggunakan salah satu dari 3 huruf tadi. Jadi kalau saya petakan, dalam qasam itu ada 3 elemen di dalamnya. Ya, dalam qasam ada 3 elemen di dalamnya. Yang pertama, ini istilah dari saya sendiri ya. Yang pertama adalah alat untuk bersumpah, yaitu salah satu dari 4 huruf tadi, waw, ba, ta, sama ha. Itu saya sebut dengan alat untuk bersumpah. Kemudian yang kedua adalah bahan sumpahnya. Ya, kemudian bahan sumpahnya. Setelah alat sumpah, kemudian bahannya. Apa itu? Yaitu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diagungkan tadi. Enggak mesti nama Allah ya. Ini tergantung nanti. Kalau seorang muslim dia bersumpah atas nama Allah. Tapi kalau selain muslim dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahannya apa? Kemudian yang ketiga adalah sasarannya. Ya, sasarannya. Kau bersumpah itu dalam perkara apa? Ya, alatnya sudah, kemudian bahannya sudah. Nah, baru kemudian sasaranmu itu apa bersumpah itu? Kau itu ingin menekankan apa dalam sumpahmu itu? Ya, wallahi la adhabu ilal masjid. Ya, demi Allah. Nah, ini sudah masuk bahan alat dan bahan sumpah. La adhab ilal masjid, ya, aku akan berangkat ke masjid. Nah, ini sasaran sumpahnya. Yang ditekankan itu adalah dia berangkat ke masjid, pekerjaan dia berangkat ke masjid. Ya, ini 3 elemen dalam sumpah. Nah, beliau di sini menyebutkan wa huna la budda an nadhkura ahkamal qasam. Ini kita wajib menyebutkan beberapa hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan qasam, ya, berkaitan dengan sumpah. Yang pertama, la yanbaghi lil insan ay yukthiral halif aw halifa billah. Tidak boleh bagi seseorang itu kakean sumpah, ya, terlalu banyak bersumpah. Dan ini di tempat kita banyak ini, siti-siti wallah, sedikit-sedikit wallah, padahal bukan perkara-perkara yang di situ dia harus bersumpah. Enggak bersumpah pun juga enggak apa-apa, cuman karena kebiasaan ya, wallah. Bahkan naudzubillah sampai perkara-perkara yang dusta sekalipun dia berani bersumpah.
ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathatun qad harramallahu alaihim al-jannah." Ya, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan surga atasnya. Yang pertama, al-musbilu izarahu, seorang yang isbal, yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki. Kemudian yang kedua adalah al-munfik sil'atahu bihalifin kadhib, yaitu seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Ya, seorang yang melariskan dagangannya, kata Nabi, dengan sumpah-sumpah yang dusta. Ya, demi Allah atau wallah, ini yang paling murah, ente cari di toko yang lain tidak nemu harga seperti ini. Wallah, ana ngambil faedahnya cuma sedikit. Ini bersumpah, wallah, ana sudah tidak ngambil faedah wis, ini cuma modal ini segini. Dengan sumpah dia. Padahal kalau cek di toko lain, ya lebih murah harganya atau kualitasnya lebih bagus. Wallah, tidak ada cacati barang ini. Wallah, ini barang ajib, ini wallah barang impor, ini wallah barang azan, limited edition dan lain sebagainya. Ya, dia bersumpah dengan atas nama selain Allah. Cuman uniknya, sumpah ini itu sering dipakai, ya, mainan, dibuat seperti semacam tauriah. Ya, tauriah dibuat mainan. Ada sebagian, kebanyakan bahkan, antum kalau umroh, ya, atau kalau haji mau belanja di toko-toko di sekitar Masjidil Haram atau di sekitar sana, itu pedagang-pedagangnya itu biasanya sumpah-sumpah dia, ya, dengan mengatakan wallah, wallah. Orang kadang kalau ketika sumpah, apalagi di tanah haram, itu pasti kita mikir, oh ini jujur orang ini, nggak mungkin saya dikasih harga yang apa biasanya bahasa kita didebah, ya, nggak mungkin saya kasih harga yang terlalu mahal, apalagi dia bersumpah di dekat haram atau di tanah haram. Langsung percaya pembelinya, dibeli sama dia. Padahal kalau mau ditekankan lagi, ini tips kalau antum nanti umroh atau haji, belanja-belanja di sana, nemu pedagang-pedagang yang wallah seperti ini, tekankan kepada dia wallahi, karena dia cuma medot sampai wallah tok, wallah, nggak diteruskan apa ini hahihu, wallahnya ini apa, wallahu, wallahi. Nah, itu pengaruh dalam sumpah. Iya, itu pengaruh dalam sumpah. Dia memaksudkan wallah itu adalah wallahu. Wallahu masuk sumpah enggak? Apa artinya kalau wallahu? Dan Allah, bukan sumpah itu. Dan Allah, apa maksudnya? Nggak ada. Maka kalau nemu seperti itu, tekankan lagi wallahi, baru nggak berani dia. Ya, senakal-nakalnya pedagang nggak mungkin berani dia. Tekankan wallahi. Nah, itu pernah kita praktekkan. Ada seorang pedagang gamis sampai itu wallah. Kita tekankan wallahi, ya, nggak boleh ditawar lagi. Khalas khud, nyerah dia sudah. Kalau seperti itu, ini nggak benar, nggak boleh. Ya, terlalu berbuat atau berbuat mainan, dibuat mainan sumpah ini, atau ya menggunakan tipu-tipuan untuk bersumpah meyakinkan pembeli agar membeli dagangannya. Ya. Tapi kalau antum ditanya mana yang lebih parah atau mana yang dosanya lebih besar, antum bersumpah atas nama Allah tapi dusta, daripada atau antum bersumpah atas nama selain Allah tapi jujur. Yang pertama atau yang kedua? Antum misalnya mengatakan wallahi, ya demi Allah, barangku ini yang paling bagus, yang paling murah seampel sini. Dusta. Tapi antum dengan nama Allah. Yang kedua, jujur. Ya, dia mengatakan barangnya cacat apa adanya. Ini cacatnya cuman ini tok, ada sobeknya sini bajunya ini. Ya, demi Rasulullah, cuman ini tok cacat. Jujur dia. Itu jujur sumpahnya.
Mana yang lebih parah dari dua kasus tadi? Yang bilang satu siapa? Dia ada satu, nggak ada yang. Ya. Kenapa yang kedua yang parah? Iya, karena hukumnya syirik. Kalau yang pertama hukumnya kizib, dusta, sama-sama dosa. Jangan terus nanti dibilang yang pertama boleh, enggak. Tetap tidak boleh dua-duanya. Tapi kalau kita mau timbang mana di antara dua hal ini lebih berat, maka yang kedua, yaitu masuk kategori perbuatan syirik. Meskipun jujur, yang pertama itu masuk kizib, dusta, tetap dosa. Tapi kata beliau, nggak boleh terlalu banyak bersumpah. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 89, wahfadhu aimanakum, ya jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya, sumpah ketika diucapkan itu harus dijaga sumpahnya itu. Kalau orang terlalu banyak bersumpah, bagaimana dia bisa menjaga sumpah-sumpah yang telah dia lontarkan itu? Qala ba'dul ulama, para ulama sebagian mengatakan, ay la takthurul aiman fala yahlif illa indal hajah awid darurah. Janganlah kalian terlalu banyak bersumpah. Ya, janganlah seseorang itu bersumpah kecuali kalau sudah pepet darurat dan memang butuh untuk bersumpah untuk menegaskan perkaranya, maka boleh silakan dia bersumpah. Ya, boleh dia bersumpah kalau memang dalam posisi yang kepep. Itu hukum yang pertama, nggak boleh banyak bersumpah. Yang kedua, yanbaghi liman halafa ayyathniya. Wajib bagi orang yang bersumpah itu hendaknya melakukan istithna, pengecualian, ya, pengecualian. Misalnya Anda disuruh bayar utang atau Anda utang, ya, kemudian jatuh tempo bulan depan misalnya. Anda bersumpah bahwa Anda ini akan bayar bulan depan untuk meyakinkan orang yang Anda mintai utangan itu supaya dia mau minjemi duit. Anak ini duit mau, ya aku pinjam uangmu kok. Ya, wallahi nanti bulan depan tak bayar. Nah, itu boleh bersumpah seperti itu. Karena memang lagi dalam kondisi yang memang dia harus bersumpah. Ya wallah, demi Allah, bulan depan tak bayar. Tapi kata beliau sini wajib pakai istifna, pengecualian. Apa itu? Fayaqul insyaallah. Dia wajib mengatakan insyaallah. Ya. Demi Allah, bulan depan insyaallah tak bayar. Bulan depan kalau anak sudah gajian insyaallah tak bayar. Itu harus. Liyastafida min dzalika faidataini 'azimatain. Karena harus ada kata-kata insyaallah. Itu karena ada dua manfaat yang besar dalam ucapan insyaallah. Yang pertama, al-faidatul ula tashilu amrihi, yaitu urusannya dia dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan wallahi nanti bulan depan insyaallah tak bayar. Nah, itu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bulan depan Allah memudahkan dia untuk membayar utang-utangnya. Yang kedua, annahu la kafar alaihi law hanitha, yaitu tidak ada kafarah ketika dia melanggar sumpah tersebut kalau ternyata sumpahnya tadi sumpahnya tadi nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Wallahi tak bayar bulan depan, ternyata bulan depan ngilang. Biasanya orang yang ngutang gitu punya jurus ngilang, nggak tahu belajar di padepokan mana bisa ngilang orang yang ngutang. Tapi seandainya dilanggar sama dia, bulan depan dia nggak bisa bayar, ini kalau dia mengucapkan insyaallah itu tidak ada kafarah. Tapi yang dua, la yajuzul halif bi ghairillah mahma kanat manzilatuhu hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum tentang sumpah yang ketiga adalah dilarang, nggak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kedudukan yang dijadikan sumpah itu, bahan yang dijadikan sumpah itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia di atas semua makhluk, itu nggak boleh. Kalau di zaman sekarang, masya Allah, bukan cuma Nabi yang dijadikan bahan bersumpah, tapi kiai-kiainya, wali-walinya, ya syekh-syekhnya, habib-habibnya itu dipakai buat bahan sumpah. Padahal Nabi saya, manusia yang paling mulia, nggak boleh dijadikan bahan sumpah.
Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan man qala wallati, yakni halifan biha, falyaqul la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa yang mengatakan demi Lata, ya, artinya dia bersumpah dengan nama Lata, maka hendaklah dia langsung mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Hatta yantafi'a anhu syirk wa yuhaqqiqut tauhid. Kesyirikan yang tadi dilakukan itu akan hilang, dan dia mengucapkan la ilaha illallah itu untuk merealisasikan kebalikannya, yaitu merealisasikan at-tauhid. Yang keempat, al-halifullah azza wa jal yakunu bilafzi Allah. Orang yang bersumpah dengan nama Allah itu disebutkan namanya Allah, ya, disebutkan nama Allah. Yakunu bikulli ismin yakhtassu billah, atau dengan nama yang memang khusus itu disandang nama tersebut hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, itu bersumpah dengan nama itu. Ar-Rahman, War-Rahman, ya, demi Ar-Rahman, itu juga sah sumpah. Atau Rabbul Alamin, ya, wa Rabbil Alamin, wa ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengannya. Wa yakunu kadzalika bisifat, atau bisa juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah di sini ada dua, kata beliau. Ada sifat maknawiyah dan ada sifat secara dzatiyah. Ya, sifat-sifat maknawiyah itu seperti pendengaran, as-sam'u, ya, al-basar, ya, penglihatan, al-ilmu, pengetahuan, itu sifat-sifat Allah. Al-qudrah, ya, kemampuan, ya, atau kekuasaan, itu sifat-sifat Allah. Itu boleh menggunakan sumpah dengan menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amma sifat al-khabariyah fa in kana yu'abbiru bihi an dzatihi jazal halif biha. Adapun sifat khabariyah yang tadi kita katakan dzatiyah, kalau memang disebutkan tujuannya adalah untuk menyebutkan zat Allah secara umum, maka boleh bersumpah dengan zat Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifat Allah yang sifatnya dzatiyah tadi. Apa sih bedanya dengan yang pertama? Kalau ma'nawiyah ini pendengaran, penglihatan, ilmu. Kalau khabariyah itu seperti sifat wajah atau sifat tan atau sifat kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita itu seperti anggota tubuh, tapi bukan. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan a'dha, tidak disifati dengan anggota tubuh. Tapi itu kalau dinisbatkan kepada kita, maka jatuhnya itu anggota tubuh kita. Nah, itu namanya khabari. Nah, apa hukumnya seorang itu bersumpah dengan sifat-sifat khabariyah tadi? Wajah Allah, kemudian tangan Allah, kemudian kedua mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukumnya. Maka kata beliau, kalau dia bersumpah dengan wajah Allah misalnya, tapi dia maksudkan wajah Allah di sini adalah seluruh zat Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Tapi kalau hanya wajahnya saja yang dijadikan sebagai sumpah sama dia maksudkan itu hanya wajah Allah, tidak selain itu, maka nggak boleh. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah ketika menggunakan kata-kata wajah misalnya, itu untuk mengungkapkan seluruh dari zat Allah. Dalam surah Ar-Rahman misalnya, Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya yang ada di atas alam semesta ini akan hancur, akan binasa, akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal adalah wajah Rabbmu. Jadi semua binasa kecuali wajah Rabbmu. Ini yang menyebabkan ada seorang dai viral kemarin mengatakan, kalau ayat ini kita pahami wajah ya wajah, maka berarti ayat ini semua
semua itu binasa kecuali wajah Allah, berarti Allah seperti enggak apa nih kata Dail, kayak Angry Birds. Kayak Angry Birds. Angry Birds ini kartun itu loh. Raine tok. Hah? Iya kan mukanya tok itu, kena awake. Kata dia, kalau kita tetapkan Allah itu wajah, ya wajah, maka bagaimana Anda memahami ayat ini? Atau ayat terakhir dalam surah Al-Qasas, kullu syai'in halik illa wajha, semua akan binasa kecuali wajahnya. Alan deh. Ya, ini yang baru. Memaksakan ayat itu, nggak mau menetapkan sifat Allah, menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menuduh Allah itu wajahnya tok yang tersisa. Maka yang dimaksud di sini adalah semua binasa kecuali wajahnya, itu adalah semua zatnya, tapi Allah ungkapkan dengan wajah. Ya, seperti ucapan kita, mana ya fulan kok nggak kelihatan batang hidungnya? Ya, mana fulan ya kok nggak kelihatan batang hidungnya? Yang ditanyakan batang hidung. Apakah Anda cuma nyari batang hidungnya dok? Atau keseluruhan orangnya? Keseluruhan orangnya. Ya. Nah, kalau bersumpah dengan sifat-sifat Allah seperti ini, itu maksudnya ada seluruh zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seluruh zat Allah azza wa jalla. Kata beliau, fala yajuzu an tahlifa wa taqulu wa yadullah au wa yadillah. Tidak boleh Anda bersumpah dengan mengatakan demi tangan Allah. Demi tangan Allah di sini maksudnya adalah bimakna al-yadul lati yaqbid wa ya'khud, yaitu tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah menggenggam dan mengambil. Jadi cuma tangannya tok. Itu nggak boleh. Wa ainullah wa saqullah wa ainillah wa saqillah atau yang semisal dengannya, itu nggak boleh. Maka harus diniatkan, dimaksudkan itu semua untuk zat Allah secara keseluruhan, bukan sifat itu saja. Tab yang berikutnya kita singkat. Tab di sini beliau merinci tentang huruf sumpah, wawu, ba sama ta. Apa perbedaannya antara sumpah dengan huruf wawu, dengan huruf ba, dengan huruf ta? Nah, ini pengen kita jelaskan ya, tapi kalau Anda jelaskan khawatir nanti banyak yang bingung. Soalnya ini berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, berkaitan dengan bahasa Arab. Dilewati aja ya. Lagian kalau nggak pakai coret-coret di papan gitu susah. Karena banyak istilah-istilah dipakai di sini. Al-muqsam bihi, al-muqsam alaihi, al-amil, ya, kata kerja yang dihapus atau tidak. Itu beda antara sumpah dengan wawu, dengan ba atau dengan ta, itu beda secara susunan bahasanya. Tapi kita langsung ke yang terakhir di sini. Beliau mengatakan faedah mana tadi? Taib walil qasami faidatan. Ya, al-qasam atau sumpah ini itu faedahnya ada dua. Kenapa harus ada sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an? Wasyamsi wa duhaha, ya walaili idza yaghsha, kemudian wadduha wal asr dan lain sebagainya. Kenapa harus ada sumpah seperti ini? Ihdahuma bayanu 'azamatil muqsam bihi. Yang pertama adalah untuk menjelaskan tentang agungnya bahan yang dijadikan sumpah tadi. Ketika Anda mengatakan wallahi, demi Allah, itu untuk menunjukkan agungnya bahan tersebut, yaitu agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dua, bayanu ahamiyatil muqsam alaihi, yaitu untuk menjelaskan tentang pentingnya sasaran yang dijadikan sumpah tadi, ya, untuk menjelaskan pentingnya, urgensinya
yang dijadikan sumpah atau sasaran yang menjadi tujuan sumpah tadi. Seperti misalnya ucapan saya tadi, wallahi la adhabanna ilal masjid. Ya, demi Allah. Nah, ini faedah yang pertama, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan, menjelaskan bahwa Allah itu agung. Sampai dijadikan bahan sumpah. Kemudian faedah yang kedua adalah perkataan saya, la adhabanna ilal masjid. Sungguh aku akan pergi ke masjid. Nah, itu untuk menjelaskan urgensinya kalimat tersebut. Aku akan pergi masjid. Itu faedah atau manfaat sumpah. Ya, faedah atau manfaat sumpah. Wa iradah taukidi, yaitu untuk menekan kalimat tersebut. Wa lihadza la yuhsinul qasam illa fil ahwali tadiyah. Oleh karenanya tidak boleh bersumpah kecuali dalam keadaan-keadaan berikut. Ya, tidak boleh bersumpah kecuali dalam keadaan berikut. Yang pertama, keadaan yang mengharuskan seseorang bersumpah, ayyakunal muqsam alaihi dha ahamiyah. Harus sesuatu yang ingin ditekankan itu harus punya urgensi, harus ada sisi pentingnya. Contoh misalnya tadi saya katakan, demi Allah besok saya pergi ke masjid. Nah, kata-kata saya pergi ke masjid itu harus ada urgensi di situ. Penting nggak sih Anda merekatkan besok saya pergi ke masjid? Oh iya, bisa jadi. Karena besok misalnya saya mengatakan itu Jumat kemarin. Ditanya sama Pak Zainal, besok ada kajian? Saya jawab, wallahi, ya demi Allah, besok saya pergi ke masjid. Nah, berarti kata-kata besok saya pergi ke masjid itu ada sisi pentingnya di situ, untuk menekankan pada beliau bahwa benar-benar besok saya datang. Tapi harus diimbuhi dengan apa? Insya Allah itu. Ya, harus diimbuhi dengan insya Allah. Itu harus ada sisi pentingnya. Kalau nggak penting, ya nggak usah sumpah. Ya, contoh misalnya Anda lagi ngobrol-ngobrol, habis kajian ini ngobrol-ngobrol. Wallahi, nanti habis sarapan anak good. Ya, demi Allah. Ya, nanti habis sarapan pagi anak good, saya tidur. Kata-kata saya tidur habis sarapan ada sisi pentingnya. Apa manfaatnya? Enggak penting, enggak usah pakai sumpah. Paham di sini jemaah? Ya. Tapi ini yang pertama, kondisi pertama bersumpah. Kondisi kedua, ayakunal mukhatab mutaraddidan fi sya'nihi. Sumpah itu baru dilakukan ketika lawan bicara kita itu ada potensi ragu-ragu sama kita. Ya, ada keraguan-raguan sama kita. Kayak tadi, ana mau pinjam fulus. Saya pakai sumpah, demi Allah, bulan depan kalau saya sudah gajian, insya Allah saya bayar. Ya, insya Allah saya lunasi. Kenapa? Karena saya melihat orang ini masih ragu-ragu mau pinjam fulus. Lihat wajah saya ini mungkin suka ngilang atau apa gitu. Ada wedi HP-nya fulus ini. Maka di situ boleh untuk bersumpah. Nah, lawan bicara kita itu ragu-ragu. Yang ketiga, sama dengan, hampir mirip dengan yang kedua, anda kunal mukhatabu mungkiran lahu. Kita baru dibolehkan bersumpah apabila lawan bicara kita bukan ragu-ragu lagi, tapi mengingkari. Ya, lawan bicara kita mengingkari. Misalnya kita tadi pagi ngelihat ada kecelakaan. Nah, kita ngelihat di jalan ada kecelakaan. Kemudian Anda ketemu sama teman, cerita-cerita, tadi pagi ada kecelakaan. Kata teman Anda, lu jam piro kecelakaan? Tadi jam 7 kecelakaan itu. Mosok sih? Ana lewat itu nggak ada kecelakaan kok. Ana jam 7 lewat situ nggak ada kecelakaan. Nah, itu Anda tekankan. Kenapa? Karena dia mengingkari ucapan Anda. Anda tekankan, wallahi, saya melihat sendiri telah terjadi kecelakaan di jalan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, itu untuk menekankan bahwa
apa yang saya ucapkan benar disebabkan kau mengingkari ucapan tersebut. Tapi kalau dia mengingkari, ya sudah, nggak usah sumpah. Nggak usah tahu-tahu Anda mengatakan wallahi, belum mengingkari apa enggak lawan bicara kita ini. Anda tahu langsung mengatakan wallahi, demi Allah, tadi saya melihat kecelakaan di jalan. Ya, maka ini nggak perlu dengan menggunakan sumpah. Tiap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan lain yang disampaikan beliau berkaitan dengan sumpah di sini. Perlu ditekankan juga bahwa kalau manusia itu harus sumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, selain itu tidak boleh dijadikan bahan sumpah. Sebagaimana tadi kita katakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka Allah boleh bersumpah dengan makhluknya untuk mengagungkan makhluk tersebut, atau supaya manusia memiliki perhatian terhadap makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tadi wadduha, agar manusia perhatian dengan waktu duha. Kemudian wasyams, ya, kemudian wal fajr, ya, wal fajri, itu supaya ada perhatian dalam waktu-waktu tersebut dan untuk mengagungkan waktu-waktu tersebut, ya, wal fajri walayalin ashri, ya, dan demi waktu fajar, menunjukkan agungnya waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Khilaf para ulama, 10 malam di sini ada yang menafsirkan apa? Lailatul Qadar, dan ada yang menafsirkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu untuk mengagungkan hari-hari tersebut, Allah jadikan itu sebagai sumpah. Allah bebas bersumpah dengan makhluk, tapi kalau manusia tidak boleh dia bersumpah dengan makhluk, harus bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita ingat surat tadi wal fajri walayalin ashr, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu kayaknya, nggak salah, ada sebuah masjid, enggak, di daerah Malang atau Lawang situ. Kita sabar mampir sholat di situ, sholat isya kalau nggak salah, ya, sholat isya. Kebetulan kita datang sudah kita langsung ambil air wudhu, imam sudah takbiratul ihram. Terdengar bacaan imam dari ruang wudhu itu, karena ruang wudhunya tekel semua, jadi bacaannya nyaring, terdengar nyaring di situ, mantul di situ. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian baru imam membaca surah Al-Fajr tadi. Apa yang dia baca? Fatal bacaannya. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wal farji walayalin ashr. Tuana lagi apa? Wudu, lagi kumurnya. Ini yang tahu bahasa Arab ini. Apa bedanya wal fajri sama wal farji? Demi kemaluan. Itu Pak, bahaya itu. Dan makmum tidak ada yang benarkan jamaah. Heran, gemes juga ini, makmum segini banyak nggak ada yang benarkan. Ya, ini makanya kalau seorang imam itu tidak memahami bahasa Arab dengan baik, sehingga kesalahan-kesalahan fatal seperti ini itu dianggap biasa sama dia.